Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang telah bergabung di Zoom meeting ini. Alhamdulillah untuk waktunya sekarang telah menunjukkan pukul 16.01 Nji. Jadi mungkin kita bisa memulai saja sambil menunggu nanti teman-teman yang lainnya bergabung. Baiklah, sebelumnya mungkin akan saya sampaikan terkait tata tertib dalam agenda Zoom meeting pada sore hari ini, Gi. Baik, untuk tata tertibnya, yang pertama yaitu meniatkan bahwa agenda sore hari ini ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, kepada Bapak Ibu sekalian untuk memastikan perangkat yang digunakan dapat berfungsi dengan baik ya. Kameranya, monggo jika tidak ada halangan bisa dihidupkan. Dan juga mikrofonnya jika sedang tidak digunakan bisa dipastikan tercoret merah gitu ya atau mute. Selanjutnya yaitu memastikan HP-nya atau laptopnya memiliki baterai dan juga kuota internet yang mencukupi. Selanjutnya yaitu Bapak dan Ibu sekalian dapat memanfaatkan fitur chat untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya dibutuhkan selama open house ini berlangsung. Dan jika ada pertanyaan, silahkan bisa menggunakan chat di ruang Zoom dan juga melakukan raise hand. Baiklah Bapak Ibu, untuk agenda sore hari ini insya Allah akan akan dilangsungkan. Yang pertama ada sesi pemaparan, kemudian nanti di akhir sesi sekitar 20 menit kita akan melakukan tanya jawab. Baiklah, sebelumnya tak lupa kita kirimkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW karena atas limpahan rahmatnya dan juga perjuangan beliau dan para sahabat, kita hari ini dapat dengan mudahnya mengakses segala pengetahuan dan juga teknologi. Kemudian kepada Allah ya, yang selalu memberikan rahmatnya kepada kita. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, walafiat, dan juga bahagia. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang baru bergabung gitu ya. Insya Allah kalau di grup sih ada sekitar 20 orang lebih, tapi ini baru 11 ya. Semoga nanti yang lain bisa menyusul seperti itu. Baiklah, saya informasikan Bapak Ibu, agenda Open House Shakila Pro Yogyakarta ini merupakan serangkaian agenda dari pendaftaran peserta didik baru Shakila Pro Yogyakarta. Jadi maksudnya Open House ini ya kita ini ya open house ya seperti yang sudah diketahui bersama. Jadi berkunjung, buka-bukaan gitu ya buat agar lebih tahu apa sih sebenarnya Shakila Pro Yogyakarta. Mungkin ada yang sudah tahu, tapi ada juga yang belum ya. Jadi kalau Shakila Pro Yogyakarta ini merupakan insya Allah di tahun ajaran ini, tahun ajaran 2024-2025 merupakan Shakila Pro angkatan pertama. Sebelumnya kami sudah memiliki sekolah ya, sudah berdiri yang namanya Shakila Yogyakarta sejak tahun 2019. Itu di daerah Banguntapan. Nah, kurang lebih Shakila Pro ini nanti sama konsepnya dengan Shakila Yogyakarta, tetapi ada fokusan. Nah, apa itu? Insya Allah akan kami bahas bersama-sama di sini. Dan insya Allah di sini saya tidak sendirian, Gi, Bapak Ibu. Sudah ada tim dari Shakila Pro Yogyakarta, ada Bapak Darman Syahyamin. Nah, insya Allah beliau ini merupakan praktisi talent management dari Shakila Pro Yogyakarta. Udah open cam juga, Gi. Selamat sore, Pak Darman. Alhamdulillah. Selamat sore, Mbak Sasa. Iya. Oke, selanjutnya nanti ada Bu Ustazah Budi Hadiah Stuti selaku
praktisi Fitra Based Education yang merupakan juga founder dari Shakila Yogyakarta. Insya Allah nanti beliau sama Mas Ibas biasanya ya satu Zoom. Kemudian ada Mas Ahmad Ramadan. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Ya, jadi nanti insya Allah di lapangan itu ada Mas Ahmad, kemudian Mas Ibas dan juga saya ya selaku tim Shakila Pro yang ada di lapangan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai Open House Shakila Yogyakarta ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kami paparkan apa itu Shakila Pro. Yang pertama yaitu Selayang Pandang Shakila Pro Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Mas Ibas. Apakah Mas Ibas sudah tersambung, Ji? Oke, siap, Mbak. Ya, Ini silahkan. ternyata laptopnya belum bisa untuk apa namanya virtual background. Nggih. Iya, Nggak mohon apa-apa, maaf semua. Saya juga. Baiklah, silakan kepada Mas Ibas untuk menyampaikan tentang Selayang Pandang dari Shakila Pro Yogyakarta dan juga visi misinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia sore hari ini. Izin memperkenalkan saya Ibas. Ya, kebetulan di sini saya diamanahkan untuk mendampingi menjadi fasilitator, nggih, adik-adik di Shakila Yogyakarta, dan di Shakila Pro juga pun sama, yang nanti ada fokus apa namanya pelajarannya, fokus apa namanya belajarnya, yaitu di dunia teknologi gitu, oke. Nah, untuk selayang pandang sedikit terkait Shakila Pro Yogyakarta ini berdiri dengan membawa harapan bahwa teknologi dengan segala inovasinya dapat membantu manusia dalam menjalani fitrahnya agar lebih baik. Teknologi yang membantu manusia menjaga harkat dan martabatnya sebagai makhluk di muka bumi. Teknologi yang dikembangkan merupakan teknologi tepat guna dengan inovasi dan penerapan khususnya dalam dunia pertanian, produksi pangan, serta ketahanan energi dan air yang mana telah menjadi fondasi penting bagi umat manusia. Ini namanya biasanya ada konsep itu muncul dari keresahan-keresahan gitu, Bapak Ibu, ya. Adapun di sini ini, Masya Allah, Allah pertemukan kami, ada Bu Budi, dipertemukan dengan Pak Darman, Mbak Sasa, Mas Ahmad, dan lainnya, yang lainnya yang mungkin sore ini belum bisa bergabung. Ini orang-orang yang alhamdulillah Allah berikan kesamaan dalam visi dan misi, gitu. Salah satunya yaitu untuk melahirkan generasi penerus perjuangan kita para orang tua. Okay. Saya ini masih muda tapi sok-sokan sudah tua juga. Yaitu terutama di bidang ketahanan pangan, Bapak Ibu. Mengingat kita sudah hidup di akhir zaman. Adik-adik kita ini atau bahkan generasi kita sekarang ini itu kan kalau mendengar kata pertanian, menjadi petani, menjadi peternak dan lain sebagainya itu kayak ini profesi usang gitu. Makanya padahal hal-hal tersebut itu di akhir zaman ini menjadi fondasi yang luar biasa penting gitu, okay? Makanya kita mencoba untuk kembali mendekatkan adik-adik kita, generasi-generasi kita ini dengan satu hal yang menjadi pokok kehidupan makhluk hidup, okay? Yaitu dengan pendekatan teknologi tentunya. Teknologinya tepat guna terapan gitu ya. Insya Allah di sini juga udah ada ahlinya. Okay? Kalau katanya Pak Ndul ini ahlinya ahli, intinya inti, core of the core ya. Ada Pak Darman, Masya Allah. Insya Allah yang nanti akan membersamai kita semuanya. Tentunya tidak hanya sekedar mempelajari itu, kita juga akan mempelajari tentang dasar fondasi kejiwaan manusia itu sendiri. Ada fitrah, okay? Pendidikan berbasis fitrah yang mana adik-adik ini seperti tujuannya Shakila, okay? Menjadi muslim teknolog sebenarnya, okay? Yang melahirkan teknologi-teknologi yang memberikan manfaat pada manusia. Mungkin itu selayang pandangnya, Mbak Sasa. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Darman, Pak Sasa, Mas Ahmad, dan lainnya, tentunya kita akan mempelajari tentang dasar fondasi kejiwaan manusia itu sendiri. Ada fitrah,
Kemudian Shakila Pro Yogyakarta ini lahir, hadir, semoga menjadi jawaban atas dinamika yang terjadi dalam perkembangan zaman saat ini, apalagi sudah kita rasakan gitu. Harga-harga pangan ini Masya Allah melambung tinggi, beras sudah mencapai 15 bahkan lebih. Nggak tahu harga cabai sekarang berapa, Masya Allah ya. Dan lain sebagainya, tidak menutup kemungkinan gitu ya. Dan itu akan berimbas pada hal-hal yang lain yang sekarang ini berimbas pada pendidikan itu sendiri. Demo kenaikan UKT di mana-mana ya. Semoga dengan hadirnya Shakila ini sedikit banyak membantu untuk berkontribusi meminimalisir terjadinya demo part selanjutnya gitu di kalangan dunia pendidikan. Untuk visinya, Shakila Pro Yogyakarta ini hadir menjadi lembaga pendidikan yang melahirkan generasi Muslim teknolog yang mumpuni dalam membangun ketahanan pangan, energi, dan air selaras dengan kebutuhan zaman. Adapun untuk misinya, yang pertama, Shakila Pro ini menjadi institusi yang membantu anak didik menemukan misi hidup yang selaras dengan tujuan penciptaan. Jadi tidak hanya sekedar adik-adik nanti ini ya belajar menerima saja gitu ya. Kita ajak adik-adik ini untuk terus berpikir gitu ya. Kalau bahasanya seorang filosof itu cog gitu ergo sum. Wah, aku ada karena aku berpikir. Artinya sebenarnya kita ngambil sisi positifnya adalah kita tuh ingin adik-adik ini dalam pembelajarannya itu penuh dengan kesadaran, tidak hanya sekedar menerima, tapi tidak hanya sekedar apa yang dia diberikan di dalam pembelajaran itu diterima begitu saja, namun juga mereka tuh dalam tahap untuk mengkritisi juga. Nah, kita melatih hal itu. Diharapkannya ke depan ya, dengan perkembangan zaman apabila tidak ada ketidaksesuaian di hati mereka, dalam fitrah mereka, mereka itu mampu menjadi pribadi yang sadar, penuh untuk berperan aktif, mengkritisi banyak hal yang kebanyakan mungkin merugikan orang banyak, seperti itu. Yang tentunya selaras dengan tujuan penciptaan, yaitu menjadi pemimpin di muka bumi ini, menjadi pemakmur bumi, bukan perusak bumi. Yang kedua, membangun kesehatan mental untuk kemampuan resiliensi yang tinggi. Ini sudah menjadi isu yang santer terdengar akhir-akhir ini. Ya mungkin semenjak pandemi terutama itu banyak sekali anak-anak kita itu resiliensinya itu jadi rendah gitu. Mereka terkena beban mental sedikit saja udah menjadi kacau gitu, bahkan tak jarang info yang berseliweran bahwa anak-anak kita itu bunuh diri. Naudzubillah, kita harapkan semoga dengan hadirnya Shakila ini menjadi penguat terutama dalam kesehatan mental adik-adik kita. Yang ketiga yaitu memperkuat pengetahuan dan keterampilan teknologi sebagai bagian dari solusi kehidupan. Nanti untuk lebih rincinya bisa dijelaskan teman-teman yang lainnya yang selaras visi dan semisi, dan semoga pun Bapak Ibu yang hadir di sini bisa menjadi bagian dari hadirnya Shakila Pro, bertumbuhnya Shakila Pro, ikut andilnya Shakila Pro dalam pendidikan di Indonesia khususnya. Ya, demikian, terima kasih Mbak Sasa, selayang pandang dan visi misi Shakila Pro. Saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih kembali ya kepada Mas Ibas atas penyampaiannya. Telah Bapak Ibu dengarkan terkait selayang pandang dan juga visi dan misi dari Shakila Pro Yogyakarta ya. Ya, dengan visi dan misinya yang tentunya berusaha untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada saat ini dan juga mempersiapkan masa depan, bahkan masa depan yang sangat jauh di sana gitu ya, sesuai dengan penciptaan, tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke slide selanjutnya. Terkait pro-value dari Shakila Pro Yogyakarta, yang insya Allah akan disampaikan oleh Mas Ahmad. Kepada Mas Ahmad, dipersilahkan. Baik, syukran jazakallahu khairan Mbak Sasa atas waktunya.
izin juga untuk Bapak Ibu yang senantiasa memperhatikan kami ya, mengikuti acara ini, insya Allah istiqomah ya. Insya Allah pada pertemuan ini, Ana pribadi, apa sih pro value yang ada di Shakila Pro ini? Tadi sudah dijelaskan juga sama Mas Ibas, ada selayang pandang juga, ada visi misi, di mana ketahanan pangan itu emang kita kuatkan gitu untuk memenuhi tantangan zaman seperti itu. Nah, ada juga di Shakila Pro ini profilnya itu yang pertama ada Islamic Boarding School. Mungkin kalau zaman now-nya itu ini bisa dikatakan kayak mondok ya. Jadi eh, para siswa itu akan tinggal di asrama. Jadi kita bisa latih, kita didik, kita bisa monitoring 24 jam insya Allah sebagaimana kurikulum yang ada di Shakila Pro Yogyakarta ini. Itu yang pertama. Ada yang kedua, ini merupakan fondasi dasar juga, pilar-pilarnya itu ada Fitrah Based Education. Nah, ini tuh menyangkut tentang fitrah yang ada dalam diri manusia yang ada sejak lahir. Jadi kita akan kembangkan berdasarkan fitrah-fitrah ini. Nah, mungkin dalam fitrah ini tuh ada 8 aspek. Yang pertama ada fitrah iman, kedua ada fitrah belajar dan bernalar, ada fitrah sosial, individual, bakat, jasmani, etika, dan perkembangan. Insya Allah semua ini akan kita rangkum menjadi satu kurikulum yang akan kita praktekkan, yang kita laksanakan di Shakila Pro Yogyakarta ini. Jadi fitrah-fitrah ini yang emang ada dalam diri manusia, potensinya ini kita akan maksimalkan seperti itu. Yang kedua mungkin ada talent management. Talent management itu terkait potensi juga, bakat juga gitu. Jadi ini salah satu kolaborasi yang unik gitu ya, yang emang tidak ada, mungkin jarang juga diterapkan di sekolah-sekolah yang lain gitu loh. Jadi potensi anak didik kita itu seperti apa? Nah, kita kembangkan sesuai dengan potensinya. Seperti di bahasa mungkin kalau kita mengasah kapak itu yang bagian tertajamnya, bukan bagian tumpulnya. Jadi biar lebih tajam lebih manfaat lagi seperti itu. Yang keempat ada KHD dan kesehatan mental. KHD ini tuh keterampilan hidup dasar. Jadi bagaimana cara melayani, bagaimana cara berkomunikasi. Nah, itu kita akan terampilkan, akan kita didik gitu, akan kita monitoring anak didik kita di Shakila Pro ini karena tadi kita berbasis Islamic Boarding School. Insya Allah ini akan berjenjang seperti itu, step by step seperti itu. Dan juga kesehatan mental, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Ibas, karena emang urgent sekali remaja-remaja sekarang itu tidak banyak ya, tidak kurang juga banyak yang stres, banyak yang depresi itu di usia-usia muda. Nah, ini kita akan kembangkan di sini. Jadi bagaimana biar mentalnya kuat dan siap gitu loh. Sebagaimana memenuhi kebutuhan zaman seperti itu. Dan yang kelima, poin yang kelima adalah sains dan teknologi. Ini tadi menjawab tentang kebutuhan zaman, tentang pangan juga. Jadi bagaimana kita mengkolaborasikan antara teknologi yang sedang berkembang di zaman modern ini dengan pangan atau pertanian seperti apa seperti itu. Jadi biar lebih balance ya seperti itu. Dan yang terakhir ini insya Allah Shakila Pro Yogyakarta ini bisa untuk ikhwan dan akhwat seperti itu. Ini mungkin beberapa kelebihan, beberapa poin penting yang ada di Shakila Pro yang tentunya sangat-sangat berbeda sekali dengan sekolah-sekolah yang sudah ada di zaman era sekarang. Seperti itu mungkin. Mbak Sasa, silahkan bisa diambil lagi. Baik, terima kasih banyak Mas Ahmad. Nggih, seperti itu nggih Bapak Ibu pro value dari Shakila Pro Yogyakarta. Jadi kalau menurut saya pribadi ini sangat paket lengkap insya Allah. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Insya Allah akan disampaikan oleh Bu Budi ya tentang Fitrah Based Education yang mana beliau juga merupakan praktisi dari Fitrah Based Education. Silakan kepada Bu Budi. Ya, baik, terima kasih Mbak Sasa waktunya. Juga teman-teman semuanya, selamat sore Bapak Ibu. Menyambung apa yang sudah disampaikan teman-teman ya, tentang profil Shakila Pro yang akan segera lahir di Jogja.
kurang lebih tidak beda jauh dengan Shakila yang ada. Kita pada akhirnya menyebut Shakila reguler ya. Jadi sebelumnya sudah lahir Shakila, sekarang lahir Shakila Pro. Jadi keduanya adalah sekolah yang mencoba untuk mengimplementasikan pendidikan fitrah, di mana dengan konsep ini anak-anak diizinkan bertumbuh dengan organik ya, dengan alamiah, dengan natural gitu ya, bertahap ya, bertumbuh sesuai dengan timeline yang mereka punya ya, karena masing-masing anak itu punya timeline yang berbeda. Kita mungkin memberikan stimulasi yang sama pada beberapa anak, tapi pada akhirnya anak-anak akan bertumbuh sesuai dengan timeline-nya masing-masing. Ini yang perlu dipegang betul oleh kita para pendidik ya, sehingga tidak perlu kita sebagai pendidik selalu emosi, selalu emosi gitu ya, ketika mendapati ini si A sudah oke kok, yang ini belum gitu ya. Kenapa? Padahal stimulasinya sama gitu. Nah itulah salah satu perwujudan ya dari pendidikan fitrah. Salah satu bukti ya bahwa masing-masing anak itu punya timeline yang berbeda. Itulah yang akan kita perhatikan nanti di Shakila Pro, mengizinkan mereka bertumbuh ya sesuai dengan timeline-nya masing-masing, senatural mungkin gitu ya. Meskipun stimulasi itu selalu kita berikan, karena memang tugas kita para pendidik itu ya menstimulasi ya di area proses, di area ikhtiar gitu ya. Kemudian hasilnya seperti apa itu nanti ada hak prerogatif Allah turun di situ gitu ya. Jadi salah satu pengejauhan dari konsep fitrah adalah tadi yang pertama mengizinkan anak-anak tumbuh dengan organik gitu sesuai dengan timeline-nya. Kemudian yang paling pokok di Shakila Pro yang dikaitkan dengan pendidikan fitrah ini adalah bagaimana anak-anak mengenal dirinya itu adalah karena sudah mengenal Allah, atau bisa sebaliknya gitu ya, mengenal dirinya dan merangkak untuk mengenal Allah. Jadi mengenal Allah kemudian mengenal dirinya, atau mengenal dirinya lebih jauh agar supaya lebih mudah untuk mengenal Allah. Nah, pengalaman kalau kita bicara dengan anak-anak muda ya, usia SMP, SMA, subhanallah, masya Allah ya, Mbak Sasa ya, Mas Ahmad itu sudah wah gitu ya, naik turun naik turun gitu ya, tarik ulur. Nah, tapi insya Allah kita bersabar menunggu benih-benih keimanan itu tumbuh ya. Kemudian akar tauhid itu akan semakin menghujam ke bawah, ke bumi gitu ya, sehingga nanti untuk menstimulasi potensi-potensi yang lain akan lebih mudah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berharap di sini ada target Quran, hafalan Quran sekian juz gitu ya, kemudian hafal hadis mungkin sekian ratus hadis gitu ya. Bismillah, kalau fitrah iman anak-anak sudah berjalan, sudah tumbuh dengan baik, ya tanpa disuruh yang terlalu membabi buta ya, insya Allah motivasi intrinsik mereka akan tumbuh. Ya, mereka menghafal Quran, menghafal hadis itu bukan karena dipaksa oleh fasilnya atau dipaksa oleh sistem sekolah, tapi berangkat dari kecintaan mereka terhadap Allah. Ya, kerinduan mereka kepada Rasulullah itu yang membuat mereka jadi terdorong untuk menghafal Quran, yang mendalami hadis dan seterusnya. Nah ini, jadi yang pokok ya, yang pokok di Shakila ya, baik Shakila Pro maupun Shakila reguler, yang pokoknya tuh di sini, bagaimana mereka memiliki rasa cinta, memiliki mahabbah yang besar kepada Allah, dan kerinduan yang besar juga kepada Rasulullah. Jadi nanti di Shakila Pro ini anak-anak akan kita bantu untuk menemukan fitrah individualnya ya, fitrah individualnya. Jadi ada fitrah iman, fitrah belajar, ya fitrah jasmani, fitrah estetika dan bahasa dan seterusnya. Kita akan stimulasi, kita mulai dari awal lagi nih. Jangan sampai ada anak yang mungkin hafal Quran, mungkin hafal hadis, tapi dia ngerti ini untuk apa. Kenapa aku menghafal? Jangan sampai begitu gitu ya.
Tapi kita mulai dari benar-benar dari basicnya, ya dari basicnya. Kenapa aku harus melakukan ini, kenapa harus melakukan itu. Kemudian nanti di fase berikutnya, anak-anak kita akan kita stimulasi juga untuk fitrah komunalnya. Jadi sebuah tahapan di mana anak-anak ini akan kita bawa ya setelah fitrah individual terbangun dengan sangat baik, mudah-mudahan ya, maka kita akan membawa mereka untuk memikirkan umat, untuk memikirkan negaranya, memikirkan bangsanya, memikirkan alam semestanya, memikirkan lingkungannya, ya, agar supaya ya mereka bergerak, mereka menebar manfaat itu karena sebuah kekuatan yang sifatnya sangat spiritual, yang sangat ideologis. Jadi tidak perlu pecut, tidak perlu hukuman yang banyak ya, sedikit-sedikit dihukum, ya sedikit-sedikit dikasih punishment dan seterusnya. Nah, kita akan coba membangun nih motivasi intrinsik, motivasi yang spiritual, yang ideologis, mungkin bahasanya itu apa ya, yang kalau bahasa yang tepat adalah motivasi ideologis. Ya, mereka melakukan itu semua bukan karena takut pada Mbak Sasa, bukan takut sama Mas Ibas, bukan ya. Mas Ibas, Mbak Sasa, Bu Budi itu bukan apa-apa. Tapi yang menjadi motivasi dia yang pertama dan utama adalah Allah SWT dan Rasulullah gitu. Nah, harapannya dengan konsep fitrah ini anak-anak dibawa ke sana. Sehingga kita tidak perlu capek-capek menyiapkan beragam macam punishment ya. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, karena ini fitrah, potensinya sudah ada, maka tugas kita hanya memberikan iklim, ya, memberikan iklim yang kondusif agar benih-benih kebaikan yang ada dalam diri anak-anak kita itu tumbuh dengan baik. Berikan pupuk secukupnya, berikan air secukupnya, ya. Kemudian izinkan mereka bertumbuh pelan-pelan, ya, sesuai dengan timeline-nya. Ya, insya Allah mereka akan lebih produktif dan lebih bahagia. Kita berharap meskipun Shakila Pro ini sebuah boarding school, mudah-mudahan ketika liburan mereka tidak akan libur syar'i, gitu ya. Ketika di sekolah ya, di di boarding itu rajin sholat subuh, sholat tahajud, gitu ya. Tapi begitu pulang ke rumah itu sholat subuh harus dibangunin, gitu ya. Libur sholat tahajud, gitu ya. Kalau ditanya kenapa begitu, capek, ya. Mumpung di rumah nih aku santai-santai. Nah harapannya ketika konsep fitrah ini dijalankan ya, kemudian anak-anak terstimulasi dengan baik dan bahagia dimanapun mereka berada, mereka tidak akan lepas dari ikatannya dengan Allah dan Rasul-Nya. Itu mungkin ya konsep besar dari fitrah based education yang ingin kita terapkan di Shakila Pro, seperti yang sudah kita terapkan di Shakila yang sebelumnya, yang Shakila reguler. Mungkin perlu saya sampaikan di sini ya, apa sih bedanya Shakila reguler, ya kita menyebutnya Shakila reguler dengan Shakila Pro, apa sih bedanya? Ya, di Shakila Pro ini nanti anak-anak sudah coba kita amati dari awal, kira-kira yang bisa ke teknologi siapa. Ya, karena nanti kita akan buka 3 program programming, marketing dan multimedia. Nanti akan ada asesmen bakat ya dengan Pak Darman. Nanti yang bakat ke programming siapa, ke multimedia siapa, ke marketing siapa gitu ya. Tapi nanti bentuk proyek-proyek besarnya adalah dikaitkan dengan ketahanan pangan. Kalau ternyata ada anak-anak yang memang kok ternyata kurang cocok dari sisi bakat, dari sisi potensi, dikaitkan dengan teknologi kok kurang masuk gitu ya. Ada peluang ya, ada peluang untuk atau diizinkan untuk masuk ke Shakila reguler untuk kemudian diberdayakan tuh, ditemukan bakatnya apa, kemudian diberdayakan sesuai dengan bakatnya itu. Meskipun ini butuh waktu yang panjang ya Bapak Ibu, tidak bisa sebulan 2 bulan ya, kemudian kita menyimpulkan, oh ini anak gak bakat di teknologi nih, nggak bisa begitu juga gitu ya. Karena harus coba terus, kita tuntun terus anak-anak kita untuk kemudian meyakini betul bahwa oke, saya tidak di teknologi seperti itu. Tapi insya Allah dengan stimulasi-stimulasi yang ada, mudah-mudahan akan lebih terang benderang ya. Ini anak ada potensi nggak, ada bakat nggak yang mendorong ke sana gitu. Itu mungkin ya Mbak Sasa ya,
sedikit banyak tentang konsep fitrah based education yang akan kita terapkan di Shakila Pro. Silakan Mbak Sasa. Baik, terima kasih banyak Bu Budi. Intinya ini ya, bertumbuh secara organik sesuai timeline-nya masing-masing. Karena setiap anak punya timeline-nya masing-masing. Baik, selanjutnya dengan konsep fitrah ya, pendidikan berbasis fitrah, kemudian dikolaborasikan dengan talent management. Bagaimana itu? Silakan kepada Pak Darman untuk menyampaikannya. Baik, terima kasih Mbak Sasa. Mohon maaf, suara saya terdengar jelas atau tidak ya? Alhamdulillah jelas, Pak. Alhamdulillah jelas. Baik. Baik, terkait dengan fitrah ya. Jadi dalam 8 aspek fitrah itu salah satunya adalah fitrah bakat, dan fitrah bakat ini sudah Allah instalkan kepada makhluknya yang bernama manusia dengan sebuah komposisinya yang setiap pribadi, setiap individu itu unik. Semua terlahir dengan adanya kelebihan dan semua terlahir dengan adanya kekurangan. Nah, namun terkadang dalam proses ini seringkali kita salah mendeteksi ya, sering salah menganggap bahwa ternyata itu adalah dianggapnya sebagai sebuah kelemahan, sedangkan ternyata adalah sebuah kelebihan. Nah, terkait dengan proses pengembangan fitrah bakat, di sini memang di Shakila Pro dari awal masuk kita akan melakukan screening. Ya, dari proses screening di sini maka kita akan kembangkan karena ada banyak nantinya. Semisal sebagai salah satu contoh, ini anak katanya senang seperti ini gini gini gini, tapi ternyata begitu kita naikkan intensitasnya, begitu kita bawa ke ranah untuk yang membentuk kualitas, ternyata kok secara produktivitasnya kok kurang, secara kualitasnya menjadi kurang begitu bagus. Nah, di sini kita akan menelusuri lagi, kita akan coba kembangkan lagi, karena dalam namanya fitrah bakat itu perlu dikembangkan, perlu dilatih, perlu diaktualisasikan. Sebagai salah satu indikatornya adalah yang namanya 4E. Ada easy, enjoy, kan? Ada excellent sama earn. Nah, di sini kita akan bisa melihat nanti sebenarnya anak-anak ini, anak didik kita ini, mereka secara spontan itu bagaimana. Nah, wujud-wujud dari spontan ini mohon maaf mungkin dari pola di rumah dan di sekolah. Tentu saja kita membutuhkan kolaborasi. Ya, kita membutuhkan kolaborasi, kita membutuhkan kerjasama untuk agar dapat menumbuhkan fitrah bakat anak-anak didik kita. Kenapa? Yang pertama, seperti yang diutarakan oleh Bu Budi tadi ya, kita sebenarnya tidak ingin yang namanya anak didik kita nanti ketika liburan itu namanya pulang malah menjadi seperti tamu di rumahnya sendiri. Nah, pengembangan aktualisasi terkait dengan fitrah bakat yang berorientasi spiritual pada akhirnya memang mengembangkan sebuah individu yang berusaha mempelajari dan berusaha memberikan manfaat sebanyak mungkin terhadap perannya. Jadi memang komposisi dari bakat ini sangat unik ya. Ketika ada seorang anak yang senang masih melayani, ketika sebagai salah satu contoh ketika dimintain tolong itu dia selalu iya, dan dia selalu memberikan yang terbaik, selalu memberikan hasil yang bagus gitu. Dan setiap kali dia melakukan itu dia senang banget dan sering kali datang kepada kita untuk, Pak, ada lagi nggak Pak yang bisa dibantu? Nah, sangat sering kita menemui hal-hal seperti itu, dan yang kita memang pada akhirnya menaikkan level. Nah, misalkan sebagai salah satunya adalah namanya Adi itu ya. Mas Adi, tahu nggak melayani yang terbesar itu ke siapa? Gitu kan? Kalau melayani manusia kan dapatnya ya istilahnya kalau berharap macam-macam. Ada yang ngucapin terima kasih gitu kan. Nah, tapi mau tahu nggak
memberikan sebuah manfaat yang terbesar itu kalau Mas Adi itu melayani apa yang menjadi kesukaannya Allah. Allah senangnya apa? Nah, di sini maka berbeda dengan sebuah stimulus yang sangat sederhana, dengan stimulus yang apa namanya tidak terlalu kompleks ya, dan bahkan aktualisasi dari penyadaran, karena memang yang namanya hukuman yang terutama hukuman fisik ya, terutama hukuman fisik itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pada akhirnya akan menambah masalah. Nah, konsep pendidikan yang berbasis kesadaran dan pengembangan terhadap potensi bakatnya, menumbuhkan bakatnya, ini memang bukanlah suatu hal yang mudah. Sekali lagi, ini bukanlah suatu hal yang mudah. Membutuhkan kolaborasi dari Bapak dan Ibu semua ketika mereka berada di rumah, bahkan ketika kunjungan, ketika penelponan, gitu ya. Karena pola yang sudah pernah dijalani dari anak-anak kita ini nanti sangat bervarian. Dan di sini tentu saja cara pendekatan dan bagaimana cara pengembangan dari masing-masing individu itu juga bervarian. Tapi satu hal yang kita yakini adalah atas izin Allah, setiap individu itu akan bisa berubah untuk selalu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, lalu apa hubungannya antara bakat dengan teknologi? Nah, banyak di sini memang yang menanyakan ya. Di situ, terutama teman-teman sering ngobrol juga, ya, apa aktualisasinya bakat ke teknologi. Sebagai salah satu contoh, memang aktualisasi dari bakat ini bonusnya adalah daya tahan. Bonusnya adalah daya tahan. Karena apa? Dia senang dan dia merasa waktu itu cepat berlalu ketika melakukan hal tersebut, sehingga usaha yang dia lakukan itu untuk memberikan yang terbaik itu benar-benar terrealisasi, gitu kan. Dan bahkan ketika hasilnya, mohon maaf, hasilnya mungkin belum begitu bagus, itu dengan kita berikan stimulus tambahan ilmu yang nggak terlalu banyak, itu dia akan bisa cepat berkembang untuk memberikan hasil yang lebih baik lagi. Nah, di sini pentingnya, ya, pentingnya kita di dalam Shakila Pro ini memang ada yang namanya observer, di mana dari masing-masing tim pengajar, dari masing-masing rekan-rekan pendidik kita, gitu kan, itu mereka mengamati dari masing-masing individu, interpersonalnya bagaimana, personalitasnya bagaimana, bagaimana sifatnya, gitu kan. Bahkan kepekaan terhadap setiap anak itu berbeda. Nah, di sini mungkin nanti kita memang sangat besar peluangnya untuk bisa harapannya bisa berkolaborasi ya dengan orang tua juga, karena ada beberapa komponen yang kita hanya bisa membantunya, tapi yang bisa memberikan energi terbesar, motivasi terbesar itu malah dari orang tua. Sebagai salah satu contoh, saya akan memberikan contoh yang sangat sederhana. Terkadang kita tidak melihat bahwa seorang anak itu punya keinginan untuk terlihat. Jadi secara sederhana dia senang dengan disanjung, senang dipuji, gitu kan. Tapi kalau kita yang memuji dia biasa saja. Tapi begitu dia memuji orang tuanya, Masya Allah, semangatnya beda sekali. Ya. Hanya dengan sederhana, sangat sederhana, memuji. Ya. Dan bahkan mungkin kita semua di sini lupa juga untuk memuji kebaikan dari anak-anak kita. Ya. Maka di sini kita tidak bisa sendirian. Ya, untuk memberikan peran besar, tentu saja ada energi yang besar, dan itu melibatkan dari individu anak tersebut, keluarga anak tersebut, dan rekan-rekan bagaimana di lingkungannya.
Karena dalam proses aktualisasi bakat itu membutuhkan yang namanya lingkungan yang kondusif. Nah, di sini sebagai tim dari Shakila Pro, kita akan selalu berusaha memberikan sebuah simulasi, memberikan stimulus untuk kondisi tersebut sehingga anak itu bisa mengembangkan potensinya. Baik itu terkait dengan teknologinya, yang akhirnya berbuah dengan teknologi, ataupun yang berbuah dengan non-teknologi. Sebagai salah satu contoh adalah pintar ngomong. Pintar ngomong kalau secara sederhana kan bukan masuk ke teknologi, tapi kita lihat nanti perannya di teknologi apa? Ternyata dia bisa menjadi seorang konten kreator. Nah, sebagai salah satu contoh gambaran sederhana seperti itu, dan proses dari talent management ini memang kita akan melakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali. Jadi dalam prosesnya memang ada tahapannya, tahapan pengenalan, pembiasaan, gitu kan. Setelah itu kita akan memberikan yang namanya project penugasan, dan di sini kita memberikan tolak ukur. Ada indikator level 1, level 2, level 3-nya seperti apa, ekspresinya seperti apa. Bahkan energi yang dihasilkan atau yang terlihat dari anak tersebut apa, ini akan kita screening. Nah, maka dari itu sangat besar harapan kami untuk bisa bekerja sama kepada Bapak Ibu semua dalam rangka memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk mempersiapkan bagaimana mereka menghadapi generasi yang mendatang. Karena sudah terlihat memang tadi kegalauannya sama ya, kita sama-sama berada di memasuki zona akhir zaman. Baik, terkait talent management, sekiranya sederhananya adalah seperti itu. Yang jelas memang tidak menutup seorang pribadi untuk berubah menjadi lebih baik. Dengan stimulus yang tepat, maka waktunya akan lebih efisien. Dengan adanya apresiasi, maka akan bisa memberikan energi yang lebih. Dan dengan adanya kolaborasi, tentu saja akan memberikan efek yang bombastis. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, Mbak Sasa. Baik, terima kasih banyak Pak Darman atas pemaparannya tentang talent mapping, talent management. Selanjutnya akan kita dengarkan dari Mas Ahmad, kurikulum apa aja yang ada dari Shakila Pro Yogyakarta. Monggo kepada Mas Ahmad dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sasa. Sekarang kita masuk ke bagian kurikulum. Sebagaimana yang telah dipaparkan sedikit demi sedikit oleh para pemateri yang tadi, ada Bu Budi, ada Pak Darman, ada Mas Ibas juga. Nah, bagaimana nih sekarang kurikulum yang akan Shakila Pro ini diterapkan seperti itu? Tentunya kurikulum ini tidak terlepas dari pilar-pilar yang tadi, di mana ada fitrah based education, ada talent management, ada keterampilan dasar hidup, ada kesehatan mental, sains teknologi, dan lain sebagainya. Nah, itu kita akan mix dalam 3 tahun ini. Kita akan kolaborasikan jenjang per jenjang, step by step. Jadi tidak sekaligus kita habiskan dalam 1 tahun, tidak. Karena tadi ada fitrah yang dimana perkembangan anak itu hanya sebatas sampai segitu, tidak bisa dipaksakan. Jadi ini adalah golden egg yang harus kita maksimalkan seperti itu. Sebagaimana Bapak Ibu lihat mungkin di layar, ya, kurikulum itu ada di kelas 7 untuk semester awal. Itu fundamental yang dasar. Yang dasar kita akan terapkan di sini. Kita akan monitoring juga kepada anak-anaknya, seperti ada fitrah iman yang tadi. Ini adalah poin yang utama, yang bagaimana tujuan dari sekolah kita ini tuh, bagaimana sesuatu itu kita terapkan, kita bertuju pada Allah Sang Maha Pencipta, yang tadi sudah dijelaskan bahwa siswa ini bukan takut gara-gara gurunya, bukan takut gara-gara pelajarannya, tapi tidak. Tapi bagaimana finding good-nya itu kita terapkan pada siswa-siswa seperti itu. Jadi tidak ada unsur paksaan, yang jelas ada
di sana ada muncul kesadaran dalam diri bahwa ini yang harus saya lakukan, ini yang tidak boleh saya lakukan. Itu kita akan terapkan hal-hal dasarnya, kita akan kasih materinya di semester pertama di kelas 7. Dan selebihnya mungkin ada fitrah, estetika, dan bahasa. Mungkin sudah Bapak Ibu sekalian sudah melihat ya bagaimana moral para remaja kita di luar sana yang semakin ke sini semakin ke sana gitu bahasanya. Bahkan etika tidak ada, adab pun tidak ada, bagaimana dengan orang tua berbicara, bagaimana dengan yang itu mungkin sudah diambang gitu ya. Nah, di sini kita insya Allah di Shakila Pro ini kita akan maksimalkan, kita akan didik anak-anak didik kita itu sebagaimana fitrahnya itu tadi yang sedang berkembang seperti itu. Dan ada juga mungkin di kelas 7 ini ada sains dan teknologi yang tadi terkait mata pelajaran lain juga ada seperti pendidikan agama Islam, bahasa Indonesia, dan yang lain itu adalah masuk ke KBM nantinya di arah-arah KBM seperti itu. Jadi tidak bukan hanya matematika sama sains aja enggak, tapi ada yang lain seperti itu. Takutnya nanti berpikiran oh ini mungkin pelajaran ini aja enggak, tapi nanti juga ada seperti yang berkaitan dengan jurusannya itu ada di multimedia, ada di apa itu namanya? Multimedia. Yang pertama ada multimedia, yang kedua ada programmer ya, programming. Nah, yang ketiga ada digital marketing. Nah, itu nanti pelajaran-pelajaran seperti itu akan kita masukkan dasar-dasarnya di kelas 7. Jadi kita akan kasih basicnya seperti apa, itu kita akan diterapkan di sana. Dan juga fitrah jasmani. Fitrah jasmani ini bukan hanya di kelas 7 saja ya, tapi ini mencangkup 3 tahun. Selama 6 semester di kami, itu kita akan pecah seperti apa, seperti apa, seperti apa. Jadi ada step by step yang setelah tadi kita jelaskan. Dan tentunya keterampilan hidup dasar itu juga akan kita kembangkan tadi sebagaimana dengan profilnya kita, bahwa di sini tuh siswa adalah boarding school, jadi mondok. Jadi ketika setelah KBM selesai atau usai, itu bukan berarti tidak ada pendidikan yang lain, tapi kita akan kembangkan ke arah yang lainnya tadi. Jadi keterampilan hidup dasar ini kita akan terapkan selain di pelajaran KBM-nya, ada di pelajaran non-KBM-nya, seperti itu. Jadi insya Allah 24 jam ini kita akan awasi seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin di kelas 8 di semester 3 dan 4 itu akan ada di basic IT-nya yang tadi di kelas 7 itu kita sudah memamparkan atau sudah memberikan yang dasar-dasarnya. Nah, di sini berlanjut ke step yang selanjutnya, yaitu ke tahap yang kedua gitu. Jadi tahap pengembangan seperti itu. Jadi pemahaman di sini kita akan terapkan juga, kita akan latih juga anak didik kita itu sebagaimana kurikulum yang telah kita sediakan. Dan di sini juga di kelas 8 ada fitrah yang emang dikhususkan di sini, ada fitrah seksualitas. Itu maksudnya seperti ini, bagaimana bahwa anak didik kita itu ini pria, misalkan ini laki-laki, itu akan dididik sebagai bagaimana menjadi seorang pemimpin nantinya di keluarga seperti itu. Dan yang ahwat mungkin nanti akan dididik sebagaimana menjadi fitrahnya menjadi seorang ibu nantinya. Itu adalah case-case yang nanti kita akan bentuk nanti di akhir. Jadi sudah tahu nih apa tanggung jawab saya sebagai laki-laki ketika sudah beranjak lebih dewasa. Jadi bukan nantinya nggak ada kesan seperti harus sholat harus disuruh, apapun harus disuruh, tidak. Tapi sudah ada kesadaran dalam diri, insya Allah, bahwa ini adalah tanggung jawab saya, ini adalah apa yang harus saya lakukan karena berdasarkan tadi Allah dan juga sunnah yang sudah kita kasih di semester awal seperti itu. Dan selanjutnya yang tadi tetap KBM ini berlanjut Ibu Bapak, jadi bukan hanya sebatas di kelas 7 saja, tapi kelas 8 juga ada tadi matematika, ada sains juga, ada yang lainnya, itu insya Allah banyak yang tidak bisa dijabarkan di sini mungkin ya. Dan ini yang tadi dibilang teknologi terapan, artinya sesuai dengan jenjangnya, sesuai dengan apa yang setelah dipilih jurusannya, nah ini akan diterapkan di sini. Jadi yang pertama di awal semester itu, di kelas 1 itu hanya dasarnya saja untuk pengenalan awal. Dan di sini ketika awal itu harus kita upgrade dong ke tahap pemaparannya, ke tahap merasakan bagaimana sih terapan teknologinya itu seperti apa gitu loh. Jadi biar nanti anak didik kita itu sudah ada gambaran seperti apa di luar sana, saya harus ngapain gitu loh. Biar survive
bagaimana perkembangan zaman gitu kan. Ada apa namanya? Bukan bahasa, peribahasa yang bagus. Didiklah anak kita sesuai dengan zamannya. Karena bukan bukan zamannya kita gitu loh. Nah, artinya jangan disamakan zaman ibu bapak dengan zaman sekarang, itu pasti berbeda. Nah, ini yang dibutuhkan oleh anak didik kita itu ada zaman sekarang. Bagaimana ketahanan pangan itu emang sangat urgensi dengan yang sangat fatal seperti itu, dan bagaimana juga teknologi yang sekarang sedang maju. Nah, ini kita kembangkan seperti ini. Jadi biar nanti ketika sudah lulus dari Shakila Pro ini, case-nya itu mereka itu sudah tahu nih saya harus ngapain gitu loh. Tidak simpang siur gitulah. Nah, ini tujuan tujuan sebenarnya Shakila Pro Yogyakarta. Dan nanti ada portofolio juga di mana ini saya bisa apa seperti itu. Jadi ini lebih ke apa, lebih kemampuan lagi, lebih lebih menyiapkan diri yang tadi untuk apa namanya, mempersiapkan tantangan zaman yang tadi seperti itu. Dan kita masuk ke kelas 9. Nah, di kelas 9 itu berbasis dengan project, artinya ada berbasis dengan lapangan, jadi diterjunkan langsung bagaimana merasakan bagaimana melakukan hal tersebut, bagaimana anak ini, misalkan eh, kalau harus disuruh magang, nah magang di sinilah ada tempatnya. Jadi feel-nya itu dapat ketika ada ilmu yang sudah dikasih, terus juga bagaimana tadi apa namanya perkembangan teknologinya itu sudah dilihatkan juga seperti apa nanti ke depannya, dan yang ke jenjang selanjutnya di kelas 9 mereka kita terjunkan ke lapangan, bagaimana nih rasanya seperti itu. Jadi biar benar-benar siap gitu, benar-benar paham bagaimana untuk menghadapi tantangan hidup seperti itu. Nah, ada juga fitrah seksualitas yang tadi ya, Ibu Bapak. Jadi ini tetap fitrah ini tuh emang tidak cukup hanya sebatas 1 semester saja atau 1 tahun saja. Jadi emang harus kita didik, harus kita latih perjenjang seperti itu. Biar nanti dalam diri anak didik kita itu emang sadar gitu loh, bukan paksaan tadi. Karena kalau paksaan tetap dia kalau melakukan kesalahan, pasti dia akan terus melakukan kesalahan tersebut. Tapi kalau misalkan sudah ada kesadaran dalam diri kita, termasuk kesadaran dalam anak didik kita, itu pastinya dia tidak akan melakukan lagi kesalahan tersebut. Sudah tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan sebagaimana tuntunan Rasulullah dan perintah Allah seperti itu. Ini emang harus sesuai fitrahnya. Jadi apa namanya, step by step yang tadi ya kita kita terapkan di kurikulum Shakila Pro. Dan tentunya di kelas 9 juga ada jenjang yang lebih tinggi lagi tentang KBM yang tadi. Ini tetap KBM, ini akan ada di 6 semester maksudnya, di kelas 7, 8, dan 9. Dan ada keterampilan hidup dasar di level 2 gitu loh. Ini lebih lebih dalam lagi bagaimana mempersiapkan diri gitu loh untuk di dunia luar. Itu mungkin gambaran umum terkait kurikulum yang ada di Shakila Pro. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sedikitnya ada gambaran mungkin ya bagaimana sih nanti anak didik kita di Shakila Pro ini kita didik, kita monitoring, sudah ada tujuannya kemana, apa yang akan dipelajari itu sudah jelas insya Allah. Mungkin seperti itu aja Mbak Sasa yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Mas Ahmad. Selanjutnya yaitu tentang project based learning ya. Nah, jadi project based learning ini merupakan salah satu dari metode pembelajaran yang ada di Shakila Pro Yogyakarta. Bahkan mungkin sebagian besar pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan akan berbasis project nih Bapak Ibu. Jadi singkatnya nanti anak-anak akan belajar dari masalah-masalah yang ada. Seperti apa, kemudian nanti akan ada outputnya. Misal, nanti karena di Shakila Pro ini berfokus pada teknolog muslim ya, tadi ya dibilangnya pertanian misal. Nah, nanti contohnya, misal anak-anak itu untuk membuat aliran airnya, nah itu anak-anak akan mencoba berpikir bagaimana aliran air ini bisa
hemat gitu, hemat energinya. Kalau misalnya menggunakan listrik mungkin akan mahal. Tapi bagaimana menggunakan tanpa listrik seperti itu? Nah, bisa menggunakan hukum-hukum yang ada pada fisika. Nah, itu tentang project based learning salah satunya yang ada di Shakila Pro nantinya. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang pendaftarannya ya, Bapak Ibu. Bagaimana nih jika kemudian Bapak Ibu tertarik untuk mendaftarkan anak-anaknya bersekolah di Shakila Yogyakarta dengan boarding ya tentunya ya. Di sini saya akan sampaikan terkait rincian biayanya. Jadi untuk pendaftarannya Bapak Ibu sebesar Rp300.000 dan itu sudah termasuk tes asesmen bakat ya, kayak gitu. Ya itu sangat murah sekali karena biasanya untuk tes bakat sendiri itu udah 300.000, tapi di sini sekalian pendaftaran. Kemudian untuk anak-anak yang nantinya diterima di Shakila Pro Yogyakarta itu akan ada sesi konseli bersama orang tua dan juga nanti dengan Pak Darman. Nah, selanjutnya ada infak pengembangannya yaitu sebesar 15 juta. Jadi untuk infak pengembangannya ini hanya dibayarkan sekali saja di awal masuk sekolah. Jadi tidak perlu membayar lagi, cukup sekali saja saat mendaftar. Kemudian ada SPP bulanannya sebesar Rp1.500.000 dan ini sudah termasuk makan seperti itu nggih. Karena ini boarding. Insya Allah ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Pastinya kita juga memperhatikan kesehatannya anak-anak nih Ibu-ibu. Ada kalau misalnya untuk di makanan itu pasti ada buahnya dan juga sayurnya karena ya kesehatan anak-anak juga penting ya gitu. Jadi 1.500.000 untuk per bulannya. Kemudian jika Bapak Ibu tertarik untuk mendaftarkan anak-anaknya bisa langsung saja mendaftar melalui CP pendaftaran itu insya Allah ada Pak Darman dan juga Mas Ibas ada di grup ya, di grup Shakila Yogyakarta. Insya Allah nanti akan saya bantu tag di grup untuk informasi lebih lanjutnya terkait pendaftaran. Seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin untuk pemaparan dari Open House Shakila Yogyakarta sudah selesai. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab nih Bapak Ibu. Silahkan insya Allah ada waktu 15 menit untuk kita tanya jawab. Silakan apakah ada dari Bapak Ibu yang hendak bertanya? Boleh langsung open mic atau raise hand. Boleh melalui chat juga. Kami persilahkan insya Allah waktunya sampai jam 5.15. Nggih. Kalau belum ada, saya ada tambah sedikit ya Mbak Sasa ya. Baik, boleh Ibu dipersilahkan kepada Bu Budi. Di sesi Fitrah US Education itu belum saya sampaikan. Barangkali nantinya ada yang bertanya-tanya, di sini ada pelajaran Quran nggak sih gitu ya? Kalau tadi saya sampaikan, jangan sampai anak-anak menghafal Quran karena dengan penuh gerutu dan sebagainya. Jadi bukan berarti kemudian kita tidak mengajarkan Quran sama sekali. Insya Allah kita tetap ada tahsin, tahfidz, gitu ya, tafsir, gitu ya, terkait dengan Quran. Tapi kita akan kondisikan dulu anak-anak kita dengan program-program yang mendekatkan mereka dengan Al-Quran. Sehingga rupanya tumbuh itu yang namanya cinta Al-Quran, gitu ya. Menghafal dengan penuh cinta, dengan penuh semangat, gitu ya. Dengan program-program Amazing Quran mungkin, dan kegiatan-kegiatan yang buat mereka jadi antusias. Kemudian ada kajian kitab nggak sih? Ada, gitu ya. Jadi nanti kita belajar teknologi bukan berarti lepas dari
pengetahuan-pengetahuan agama. Tapi mungkin di sini sedikit berbeda. Pengetahuan agama di Shakila Pro kita upayakan menjadi bukan tujuan ya. Jadi tujuan pelajaran agama di Shakila Pro itu bukan tahu banyak hal tentang agama, tapi bukan hanya itu ya, tapi lebih bagaimana menerapkan ajaran-ajaran yang ada dalam agama kita ini menjadi sebuah value, menjadi sebuah amaliyah seperti itu. Harapannya seperti itu ya, sehingga anak-anak tidak kering dari pemaknaan terhadap agamanya sendiri gitu ya. Nah, itu yang harapannya seperti itu. Jadi tetap ada yang namanya kajian kitab ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, kebutuhan zamannya. Tetap ada tahsin, tahfidz, ya, tafsir, tetap ada. Kemudian kalau tadi sudah sampaikan sama Mas Ahmad ya tentang kurikulumnya, jadi insya Allah kita paket lengkap di sini, hanya mungkin cara penyajiannya yang berbeda ya. Penyajiannya yang berbeda gitu ya. Kalau misalnya nih, contohnya nih, sama-sama tempe mendoan gitu ya. Tapi ada yang menyajikannya dengan daun, ada yang menyajikan dengan piring, ada yang menyajikan dengan apa lagi gitu ya. Jadi kita hanya beda di soal penyajian. Kalau secara muatan, secara konten, insya Allah kita tetap ada belajar agama di sini. Itu mungkin ya Mbak Sasa sebagai tambahan. Jadi jangan sampai ada persepsi kalau tumbuh secara organik kemudian kita nggak apa-apain ya. Enggak juga gitu. Tetap ada tahapannya, tetap ada upayanya. Demikian tambahannya mungkin ya. Silakan Bapak Ibu. Mbak Sasa silakan. Terima kasih Bu Budi ya, Masya Allah ya. Jadi bener banget Bapak Ibu di Shakila Pro Yogyakarta itu paket lengkap sekali ya. Belajar kitab iya, belajar Al-Quran iya, teknologinya juga dapat, kesehatan mentalnya juga, dan banyak sekali. Dan pastinya silakan banget untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, barangkali masih ada yang mengganjal, ya silahkan. Ya, kalau dari form sih untuk yang bergabung di Shakila Pro ini, di open house ini beda-beda nggih. Ada yang dari luar Jawa juga, bahkan ada yang dari luar negeri juga ya. Masya Allah. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan kepada kami semua. Silahkan. Iya. Assalamualaikum. Izin bertanya kan, Bu Budi. Yang mau saya tanyakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seperti tadi target pada kelas 7, 8, 9 seperti itu kan ada kemampuan anak kan berbeda-beda. Apakah ada target kelas 7 harus menguasai ini, kelas 8 ini, kelas 9 seperti ini. Kemudian jika ada anak yang tidak memenuhi target, apakah ada penanganan tersendiri seperti itu, ataukah dia langsung diikutkan lagi ke yang ke-8? Ada evaluasi tidak sih target atau kayak tadi misalnya penjelasan tentang fundamental yang di kelas 7 itu benar-benar sudah dipahami anak dan dimengerti, dipraktekkan, dan memang benar apa prakteknya, maksudnya nanti dievaluasi tiap anaknya seperti itu. Ada nggak sistem seperti itu? Dan misalnya kok ternyata anak belum menguasai, apakah ada seperti pendampingan khusus untuk anak bisa sampai kepada targetnya, ataukah ya memang kemampuan anak sampai di situ berarti langsung ke target kelas 8 seperti itu. Pengatan Ibu Budi. Syukran jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Fitri menanyakan terkait dengan kemampuan anak yang berbeda-beda, kemudian kurikulum di Shakila Pro dengan target-targetnya, apakah jika anak itu belum mencapai target itu, apakah akan bablas lanjut atau pripun Bu? Monggo bisa dijawab dulu sama Bu Budi, mungkin nanti ditambah juga sama Pak Darman.
Ya, baik. Mungkin saya menjawab terlebih dahulu ya. Jadi, eh, eh, Ibu, ini di Shakila Pro tetap ada target, tetap ada nih, bukan berarti tanpa target, tapi target itu apa ya, menjadi sebuah acuan ya. Karena itu nanti terkait dengan fitrah perkembangan ya. Jadi di semester ini anak mestinya idealnya sampai di sini ya, atau menguasai ini. Tapi lagi-lagi kalau kita kaitkan dengan fitrah belajar, apa namanya, gairah belajar anak itu akan sangat dipengaruhi oleh apa-apa yang pernah dialami sebelumnya gitu ya. Jadi yang terjadi dengan anak-anak kita itu adalah kenapa mereka susah untuk belajar. Belajar dalam artian di sini kalau belajar akademik ya, di mana anak-anak sudah lelah ya, dari TK itu target akademik sudah dimulai ya kan. Di Indonesia itu target akademik dimulai dari TK. Ya, di mana mereka sudah dikejar-kejar dengan target-target itu sehingga mereka kelelahan. Biasanya begitu. Nah, pengalaman dari yang saya alami gitu ya, anak-anak SD ketika sudah masuk di kelas 4 itu biasanya akan turun. Ya, performanya itu akan turun. Kenapa? Karena mereka kecapean, ya, kelelahan. Sementara benih fitrah belajarnya itu belum terlalu kuat gitu. Nah, sehingga memang tadi seperti yang kami sampaikan, jadi di awal-awal anak-anak perlu ditumbuhkan itu fitrah belajarnya. Ya, untuk apa sih? Jadi strong why-nya, untuk apa aku belajar? Pentingnya apa buat aku, gitu ya. Terus ke depan tuh mau dipakai buat apa toh, gitu ya. Itu kita coba tumbuh-tumbuhkan dari awal. Fitrah belajarnya kita tumbuhkan, gitu ya. Kemudian kalau anak-anak mentok ya, itu seperti apa? Seperti yang sudah dilakukan di Shakila yang reguler ya, Shakila reguler ya yang sebelumnya. Target akademik seperti matematika misalnya, itu mau nggak mau kita harus berangkat dari ini anak startnya dari mana. Ya bahasa saya, itu kan bisa banyak kelompok ya, Masya Allah, Subhanallah. Jadi ada satu kelompok itu isinya cuma 1 orang, ya satu level itu 2 orang, satu level lagi ada berapa orang gitu ya. Kita berangkat dari situ. Jadi kita screening dulu, Ibu. Di matematika itu ini anak mau berangkat dari mana. Kemudian ada pendampingan khusus gitu ya untuk mencapai titik penguasaan konsep dasar matematika. Itu contoh target akademik ya. Kemudian untuk target-target yang tadi disebut oleh Mas Ahmad sebagai 10 kompetensi hidup dasar, kita mencoba mengenalkan anak-anak ini loh, kamu itu sebenarnya di usiamu yang sekarang nih, usia 13 tahun ya, mestinya itu bisa mandiri, mengurus dirimu sendiri. Makanya tadi sampai oleh Pak Darman, kita butuh kerjasama nih dengan orang tua gitu, sehingga tidak harus menjadi tamu di rumahnya sendiri. Bisa kerjakan semua. Jadi nanti anak-anak tuh diajari bagaimana cuci piring, bagaimana cuci baju, kemudian menjaga kesehatan dan keselamatan ya, bagaimana menjaga kesehatan, mencontoh mandinya ala Rasulullah, mencontoh makannya ala Rasulullah, itu kita bekalkan kepada anak-anak. Makanya nanti butuh sinergi dengan orang tua. Ketika pulang itu anak-anak bisa mengimplementasikan apa yang sudah diajarkan di sekolah. Nah, ini memang insya Allah akan ada pendampingan ya, akan ada pendampingan. Kalau yang terkait akademik insya Allah akan ada pendampingan, tapi kalau terkait dengan perilaku itu nanti kerjasama dengan orang tua. Misalnya tadi itu ya, harusnya mandiri nih, cuci piring sendiri dan sebagainya. Di rumah ketika liburan kok jadi tuan gitu ya, jadi tuan, jadi tamu di rumah sendiri. Nah itu nanti butuh kerjasama dengan orang tua ya, diingatkan gitu ya, bagaimana kamu mandiri dengan diri sendiri gitu ya, seperti itu. Jadi ada target, ada pendampingan, tapi kita tidak harus menyamakan si A sama dengan B. Ya, mereka punya apa namanya? Punya kapasitas, punya daya tampung, punya daya lompat yang juga sendiri-sendiri gitu. Sehingga mungkin kalau KKM di sekolah lain itu sangat diutamakan ya, KKM ya, kriteria ketuntasan minimal. Nah, buat kita yang penting konsep dasarnya kalau matematika ya,
Contohnya di matematika, konsep dasar dikuatkan, dipunyai. Nanti untuk pengembangannya ya sudah semampunya anak. Yang penting anak dengan matematika itu mereka bisa menjalani kehidupannya sehari-hari. Bisa ngitung belanja gitu ya. Bisa ngitung kalau beli ini sekian kembalinya berapa gitu. Itu di konsep-konsep dasar dibekalkan dulu. Itu mungkin ya sedikit dari saya. Monggo kalau ada tambahan dari teman-teman. Mudah-mudahan sudah Baik, terjawab. ada tambahan sedikit, maaf Mbak Sasa. Oke, monggo Bapak. Nah, terkait hal tadi ya, memang gini, banyak anak-anak itu yang masih hanya kenal kulitnya, gitu. Jadi, saya pengen bisa ngoding, gitu kan, sebagai salah satu contoh. Tapi begitu dimasukin ke basic coding, dia udah pusing, gitu kan. Karena dia hanya taunya ngoding itu seperti itu, gitu kan, tanpa belum mengetahui bekal-bekalnya segala macamnya. Dan ternyata dan ini sering sering saya lakukan ya. Ada beberapa siswa-siswa juga. Dalam proses coding itu ada beberapa komponen. Sebagai salah satu contoh ada namanya front end, ada namanya back end. Nah, semisal ini anak punya selera grafis yang bagus dan dia bisa menggambar dengan menggunakan komputer, ya, menggunakan laptop, dengan menggunakan segala macam aplikasinya. Bahkan saya terakhir-terakhir kemarin sering menemui beberapa anak yang membuat desainnya hanya dengan menggunakan handphone. Nah, di sini secara otomatis kita akan melihat aktualisasi dari visual art-nya itu seperti apa, kualitasnya bagaimana, dan kita ajak mereka, yang pertama kita kenalkan dengan aktivitas UI UX-nya ya, berhubungan dengan front end itu kalau di dunia pemrograman, dia bagaimana, apakah performnya di situ. Nah, ketika performnya di situ, ketika dia menyadari, ketika dan semakin lama kualitasnya semakin bagus, ya berarti dia levelnya berada di programming bagian front end, gitu, bukan di bagian back end atau database. Nah, berbeda nih. Nanti anak-anak yang secara kemampuan matematiknya bagus, kemampuan logikanya bagus, itu dia larinya kemana? Dan ini sebagian besar dari pengalaman yang sering kita temui adalah mereka banyak lari ke back end. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau semisal salah satunya front end-nya juga tidak terlalu bagus, back end-nya juga enggak, tetapi dia secara hasil karya dari visual art-nya itu bagus aktualisasinya ya. Bahkan kualitasnya juga tidak kita ragukan lagi. Nah, maka di sini kita akan memberikan istilahnya semacam kayak project-project di bagian multimedia. Multimedia baik itu audio ataupun video, itu nanti akan dilakukan oleh anak-anak. Ya. Ada anak yang hanya bisa merekam sebuah kejadian, mendokumentasikan, dan cara mendokumentasikannya unik. Nah, maka ya oke, dari case anak ini kita akan olah ke arah multimedia. Nah, gambaran-gambaran seperti itu adalah wujud dari sekaligus observasi kita terhadap anak didik kita, karena apa? Sekali lagi, yang mereka ketahui untuk saat ini hanya kulitnya. Mereka belum pernah tahu bagaimana dalamnya, itu kan. Nah, bagi yang sudah punya pengalaman di dunia IT tentu saja lebih paham ya bahwa menjadi seorang programmer itu ternyata belum seberapa. Bisa nanti dia naik level menjadi seorang analis, bisa naik lagi menjadi seorang levelnya konsultan karena terkait dengan kemampuan pemikirannya yang detail serta analisanya. Nah, hal-hal itu memang kita screening dia anak sehingga mereka bisa berkolaborasi membentuk sebuah karya nyata yang bermanfaat untuk umat. Nah, sekiranya seperti itu gambaran tambahan untuk dari saya terkait dengan screening yang dimana kolaborasi antara bakat dengan akademis dan non-akademis. Baik, seperti itu Mbak Sesa. Terima kasih Mbak Sesa. Insya Allah, keren sekali ya. Ya begitu, Bu Fitri, bagaimana Bu Fitri, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Apakah cukup menjawab, Bu? Ya, alhamdulillah sudah menjawab, Mbak. Tapi kalau boleh tanya lagi.
Iya, boleh Bu, boleh pripun Bu. Untuk apa pendidikan berbasis fitrah itu kan ada banyak segmen ya, itu macam-macam seperti itu. Nah itu tuh standar diketahui anak tuh sudah benar apa namanya dalam menjalani fitrah basisnya itu seperti apa, dan adakah yang diutamakan, misalnya fitrah keimanan dulu baru nanti ke fitrah yang lain, ataukah itu berjalan bareng-bareng ya. Dan kadang itu kan evaluasinya banyak seperti itu. Nah itu tuh seperti apa gambarannya. Terus yang kedua itu kayak misalnya sempat ngobrol-ngobrol dengan anak tentang kita kan sekarang masuk ke era industri 4.0 ya kalau nggak salah ya. Sudah 5.0, Oh, 5.0. 5.0, iya. Malah sudah 5 Saya sekarang. tidak. Nah, kemarin tuh sempat ngobrol-ngobrol bahwasanya kan ada apa ya, kayak apa ya, yang basic Arduino itu kan harus kita pelajari, yaitu salah satunya. Tapi ketika memang diajari masuk udah mulai rumit, nggak paham, itu kayak aku nggak suka, udah kayak gitu menyerah. Nah, kita sebagai orang tua tuh gimana? Sempat saya ngobrol-ngobrol ketika potensi anak di mana, misalnya kayak menjadi pemimpin, yang dia pahami itu dia cuman pingin jadi bos, nyuruh-nyuruh aja. Padahal yang namanya pemimpin itu kan dia harus paham dari dasar sampai atas itu. Nah kemudian kayak yang apa tadi tentang sistem IoT, kayak misalnya kita kan mau di visi misinya itu ke ketahanan pangan. Di ketahanan pangan itu kan kayak misalnya ada smart farming. Nah di smart farming itu kan mau nggak mau kita harus belajar IoT. Nah ketika anak itu merasa udah berat, nggak minat, itu kita harus bagaimana sebagai orang tua seperti ya, mungkin atau mungkin dari sekolah sendiri ada ya bisa kira untuk menghadapi realitanya anak Gen Z atau generasi Alpha yang seperti sekarang itu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya, mungkin yang pertama terkait fitrah iman ya, Bu. Bu Budi mungkin bisa bantu, bukan fitrah iman, tapi fitrah based education yang ada beberapa itu, apakah ada standarnya dan apakah harus terpenuhi semua atau bagaimana? Kemudian tentang tadi ya, ketika anak belajar Arduino, di awal-awal mungkin seru, tapi semakin lama semakin rumit, kayaknya ya udah gitu. Nah, itu mungkin dibantu Pak Darman Gih. Monggo kepada Ibu dan Pak Darman dipersilakan. Dari Bu Budi dulu mungkin. Ya, baik-baik. Tentang fitrah based education ya. Kira-kira jawaban sederhananya begini. Ya, jangankan anak-anak ya, kita aja yang udah dewasa ya, udah berumur banyak, itu kadang-kadang juga perlu diulang lagi tuh stimulasi fitrahnya. Nah, sehingga dalam strategi stimulasi fitrah di anak-anak itu ya kita akan berulang terus, Bu. Akan diulang lagi gitu ya sampai masing-masing anak itu punya progres yang mendekati ya, yang syukur-syukur sudah sampai di ujung dari target di masing-masing fitrah. Misalnya begini, apa sih target dari fitrah belajar? Nah, ujung dari fitrah belajar itu kan sebenarnya terlahir ya seorang inovator, seorang kreator ya yang nantinya akan menjadi problem solver bagi kehidupan dia dan lingkungannya. Itu kan ujung dari fitrah belajar tuh, Bu. Nah, sehingga untuk sampai ke sana itu Masya Allah kita memang perlu mengizinkan mereka berproses dan berprogres sampai kemudian mereka menjadi seorang inovator, menjadi seorang kreator, setidaknya menjadi problem solver bagi dirinya sendiri. Nah, ini untuk menjadi seorang problem solver itu perlu dilatih bagaimana mereka peka dengan lingkungan. Ya, ada masalah nggak sih kadang-kadang
anak-anak tuh nggak peka kalau ternyata di sekitar dia tuh ada masalah ya. Nah, saya dengan ketidakpekaan ini ya membuat mereka jadi tidak berpikir ada masalah, dan karena tidak ada masalah mereka merasa tidak perlu ada solusi kan gitu ya. Nah ini jadi ini contohnya aja bagaimana kita menumbuhkan fitrah. Jadi memang semuanya kita berulang gitu ya Bu, kita ulang lagi, ulang terus sampai nanti ketemu ujungnya. Lalu di fitrah seksualitas ujungnya apa? Nah, jadi masing-masing fitrah itu ada ujungnya kemana, ya, sampai kemudian anak-anak bisa mencapai ujungnya itu. Meskipun demikian, kalau kita amati ya orang-orang dewasa yang sudah sekian lah umurnya, ya itu pun perlu diulang lagi ya, karena kadang-kadang juga naik turun ya. Seperti halnya iman itu kan juga naik turun juga ya. Maka ketika anak itu baik dalam pandangan kita, bersyukurlah, ya alhamdulillah. Tapi ketika mungkin anak dalam pandangan kita kok begitu, ya beristighfarlah gitu ya. Kemudian beri ruang pada mereka untuk mungkin dia sedang dalam posisi mungkin lelah, ya mungkin capek dan sebagainya, diizinkan sementara gitu ya, untuk kemudian seolah-olah jadi seperti turun gitu ya. Nah ini untuk kemudian nanti kita bantu untuk bangkit lagi. Begitu Bu, kan memang manusia begitu ya. Ya jangankan bakat ya atau kompetensi yang lain ya. Iman pun begitu kan. Ya fitrahnya naik turun gitu. Jadi ya sudahlah gitu ya. Itu membuat kita rileks dan tidak emosi terus ke anak-anak kita gitu ya. Nah, kalau kita pengen diberi apa ya? Kita berharap anak-anak mengerti kondisi kita ya. Tapi kadang-kadang kita lupa memberikan toleransi atau apa ya, memahami oh ya mereka baru drop, perlu kita bantu, tapi tidak usah emosi, tidak usah marah-marah gitu ya. Ini kita belajar bersama karena emosi juga begitu ya, naik turun ya. Kita perlu berjamaah nih untuk bisa mengelola emosi kita juga gitu. Itu mungkin ya, monggo Pak Darman tambahannya. Baik, terima kasih terkait kemampuan analisa ya. Itu memang sesuatu hal yang bentuknya bisa dilatih ya. Bentuknya aktualisasinya bisa dilatih. Dan terkadang eh, memang ada komponen bakat yang berperan, bakat analytical yang berperan. Dan di sini hubungannya apa sih antara dengan bakat dengan keilmuannya, dengan aktualisasi aktivitas analitis itu tadi. Yang pertama adalah memang daya tahan. Jadi ada anak yang memang berpikirnya sedikit demi sedikit, tapi sering, ya, dan kualitasnya bisa bagus. Ada anak yang tipenya modelnya SKS, sistem kebut semalam, mikirnya lama, begitu dia suruh mikir menganalisa dia lama sekali, gitu kan. Ya memang itu karena ada komponen bakat yang berkaitan ya, ada komponen bakat yang terlibat. Tapi masalah kualitas itu sekali lagi adalah bentukan. Nah, sebagaimana yang ini sebagai sebuah pengalaman pribadi saya sendiri, terjun bersama Profesor Yohanes Surya, bersama beliau mendidik anak-anak Papua, berikan kami anak yang terbodoh untuk diajari matematik. Dan kita lakukan program selama intensif 1 tahun. Alhamdulillah, kita ikutkan Olimpiade dan pulang ke Indonesia dengan membawa 9 medali emas. Nah, maka pertanyaan adalah bagaimana caranya? Apakah cara ini tepat atau tidak? Itu kembali ke seberapa besar pemahaman kita ke anak-anak. Dan seberapa besar, sebagaimana bisa kita melihat sebenarnya kemampuan dari anak ini kemananya. Nah, hal-hal inilah yang memang membutuhkan kerjasama dengan orang tua lagi. Jangan-jangan ini anak, misalkan contohnya, karena sekarang dunia IT naik, itu kan lalu inginnya kamu harus jadi programmer, kamu harus jadi programmer. Ternyata dia larinya ke digital marketer, gitu. Nah itu hal yang berbeda ya. Nah ini terkadang kita secara tidak langsung ya itu menularkan keinginan kita ke anak sebelum kita melihat potensi dari anak tersebut. Nah, itulah kenapa semenjak masuk dari di Shakila Pro ini kita sudah melakukan screening dengan tujuan biar
pengarahannya jauh lebih mudah. Dan tentu saja masing-masing individu nanti hasilnya akan sangat bervarian. Ya. Mirip ada, tapi sama persis tidak ada. Dan di sini membutuhkan secara tidak langsung seperti yang telah dilakukan di Shakira reguler, ya. Ada yang bentuknya leveling, ya, ada yang bentuknya leveling. Mungkin secara matematik, belajar matematiknya ternyata ya dia bisa, memang bisa, tapi kok secara waktunya masih sebentar-sebentar, gitu kan, dan masih harus selalu diingatkan, gitu kan. Nah, ini berarti kan motivasi untuk belajarnya tadi belum terbangun. Artinya apa? Kesadaran bahwa belajar ini untuk dirinya, yang dimana pada akhirnya itu dia akan bisa memberikan kontribusi terkait dengan pengetahuannya, itu belum terbangun. Ya, maka kita bangun dulu komponen pembentuknya. Ya, seperti yang ditanyakan oleh Bu siapa tadi, Bu Sari, ya. Semisal ada anak yang fitrah perkembangannya tertinggal, gitu, ya bagaimana? Ya, memang mau nggak mau ya kita bangun dulu ketertinggalannya, nggak bisa. Kalau itu dilewatin, pasti akan menjadikan sebuah permasalahan di kemudian harinya. Sebagai salah satu contoh sederhana adalah ketika anak ini di masa kecilnya dia kurang mendapatkan perhatian atau pengakuan dari orang tuanya. Paling simpel sederhana, mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Maka ketika besar bagaimana? Tentu saja kita sudah tahu, maka pelampiasannya adalah keluar, lebih mudah diatur oleh temannya, ya kan, sehingga malah bisa berbelok kemana-mana. Dan akhir katanya agak susah diatur oleh orang tuanya. Nah, case-case seperti itu menjadikan sebuah refleksi bagi kita semua bahwa yang sekolah itu bukan hanya anak, melainkan kita juga ikut sekolah. Itulah kenapa bagi kita para pendidik PR terbesarnya adalah apa sih? Bagi para kita pendidik adalah PR terbesarnya adalah bagaimana caranya agar tegas tapi tidak keras dan lembut tapi tidak lembek. Nah, mungkin kata-kata sederhana seperti itu menjadikan sebuah perenungan bagi kita semua, sehingga kita bisa mengusahakan yang terbaik untuk memberikan harapan, memberikan aktualisasi yang terbaik kepada anak didik kita. Baik, tambahannya sekiranya seperti itu. Waktu dan tempatnya kita kembalikan ke Mbak Sasa. Terima kasih, Mbak Sasa. Terima kasih kembali Pak Darman dan Bu Budi atas jawaban dari pertanyaan Bu Fitri, yang kemudian juga disambung ya sama pertanyaan dari Bu Sari. Tapi ada satu lagi pertanyaan dari Bu Sari yang sepertinya harus dijawab sama Bu Budi. Pertanyaannya adalah, apakah di Shakila Pro itu ijazahnya paket? Monggo kepada Bu Budi dipersilahkan. Ya, baik. Ya, jadi ijazahnya paket Ibu, karena memang dengan konsep yang seperti ini, kalau kita harus pakai ijazah sekolah formal itu tidak akan terjangkau ya. Nanti dari pengalaman saya di sekolah formal hampir 20 tahun, jadi kalau kita dengan idealisme yang seperti ini kok mengejarnya ijazah sekolah formal itu sangat hampir tidak mungkin gitu. Karena di sekolah formal itu sudah ada paket-paket yang harus diselesaikan oleh anak-anak, ada target-target yang juga sudah ditentukan, sehingga kalau itu tidak tercapai targetnya, maka anak akan dikejar-kejar di situ gitu. Jadi tidak ada ruang untuk bernafas, untuk mengembangkan diri, memberdayakan potensinya, memberdayakan bakatnya. Kita lebih suka menggunakan istilah menemukan dan memberdayakan bakat, karena ada bakat yang belum diberdayakan, ya. Jadi seperti bakat terpendam terlalu dalam sehingga tidak terlihat dan tidak diberdayakan gitu. Jadi intinya ijazahnya paket. Dan saya pikir sekarang eranya sudah tidak seperti era saya dulu ketika saya masih di sekolah menengah ya. Paket itu menjadi aib ya, menjadi bukan aib ya, istilahnya dipandang sebelah mata lah gitu ya. Seolah-olah paket itu adalah kumpulan anak-anak bodoh dan seterusnya.
sekedar testimoni, anak saya nomor 3 itu kuliah di psikologi UNY dengan ijazah paket. Kemudian ada teman saya dari komunitas homeschooling itu dengan ijazah paket itu bisa masuk kedokteran UI ya. Dan masih banyak apa namanya kejar paket yang berhasil masuk di jurusan-jurusan yang memang diinginkan. Jadi kalau sekarang mungkin sudah tidak saatnya lagi kita was-was atau merasa tidak prestis ya ketika ijazahnya adalah paket begitu. Itu mungkin ya Mbak Sasa. Baik, terima kasih banyak Bu Budi. Semoga pertanyaan dari Bu Sari terjawab nggih. Ya, jadi kalau zaman sekarang tuh paket enggak yang seperti dulu, alhamdulillah. Ya Masya Allah ya, demi pendidikan yang lebih baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung ya di Open House Shakila Pro Yogyakarta sore hari ini. Alhamdulillah kalau di Jogja udah azan. Mohon maaf karena waktunya mundur ya dari yang diperkirakan. Terima kasih atas antusiasnya. Saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian jika nanti Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan, insya Allah WhatsApp grupnya kita open ya buat diskusi insya Allah. Silakan jika masih ada pertanyaan bisa melalui WhatsApp group. Baiklah, sekian dari agenda kita. Mohon maaf ya banyak kesalahan. Marilah kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari tim Shakila Pro Yogyakarta memohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mbak Sasa dan semuanya. Semuanya Bapak Ibu. Pak Ibu terima kasih semuanya.